Halo, selamat pagi. Kita akan melanjutkan materi kita untuk materi bab 4 tentang transformasi geometri. Nah, kalau pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang jenis transformasi untuk translasi dan refleksi. Maka hari ini kita akan lanjutkan ke bagian rotasi dan dilatasi. Oke. Oke, bagian rotasi atau perputaran. Nah, rotasi atau perputaran ini biasa perputarannya seperti arah jarum jam, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah rotasi untuk transformasi ini yang berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi, rumusnya akan Ibu tunjukkan. Di sini rotasi ada dua. Yang pertama ini dengan pusatnya O atau 0,0 dan yang bagian B itu rotasi dengan pusat P atau A, B ya. Nah, kita mulai dengan rotasi dengan pusat O 0,0. Nah, ini adalah rumusnya. Rumus dari rotasi ini rumus secara aljabar ya. Kalau ini secara matriks. Ini yang disebut dengan matriks untuk rotasi ya. Cos theta, min sin theta, dan cos theta ini. Nah, rotasi ini juga kita sering temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi, silahkan kalian cari di Google banyak, ada di banyak buku, kalian cari kira-kira untuk kehidupan manfaatnya apa. Itu sering kalian gunakan, jadi silahkan cari. Oke, nah Ibu langsung ke contoh soalnya, misalkan soalnya seperti ini. Tentukan bayangan titik A 1,2 akibat rotasi berpusat di O 0,0 dan sudut putar 90 derajat. Nah, penyelesaiannya di sini kita akan cari bayangan dari titik A. Ibu pakai secara matriks ya, jadi seperti ini. Kita tulis di sini besar putarannya itu 90 derajat. Jadi tinggal ganti theta ini dengan 90 derajat. Nah, ini sesuai dengan nilainya kalian harus mengingat kembali tentang sudut-sudut istimewa dalam trigonometri ya. Karena di sini kita akan gunakan. Jadi kalau cos 90 itu nilainya 0. Kalau sin 90 itu 1 karena di sini min sin 90 makanya min 1. Terus sin 90 derajat itu 1, cos 90 derajat 0. Oke. Kita lanjut. Kalian tinggal kali baris pertama dikali dengan kolom pertama. Baris pertama kali kolom pertama. Maka kita dapatkan bayangan titik A-nya itu atau A aksen min 2,1. Oke. Kita lanjut ke bagian B, rotasi dengan pusat P, A, B. Nah, di sini ya, seperti yang rumus yang tadi, ini secara aljabar dan ini secara matriks. Nah, di sini contoh soalnya. Tentukan bayangan titik A 5,2 akibat rotasi dengan sudut putar P dan pusat putaran di P 1,3. Nah, kalian perhatikan sudut putar P, kita ketahui bahwa P ini sama dengan 180 derajat ya. P-nya sama dengan 180 derajat atau ini dalam bentuk radian 180 derajat. Oke, kita lihat. Nah, kita cari bayangan dari titik A ini. Kalian lihat ini Ibu tulis dalam bentuk rotasi. Kalau ini merupakan titik pusatnya, yang A, B ini. Kalau ini yang titik awalnya, 5,2. Jadi bisa bedakan ya, supaya X dan Y itu yang 5,2, A dan B itu yang sebagai pusatnya, itu yang 1 dan 3. Kita tulis seperti ini, tinggal cari nilai kosinus 180 min 1. Min sin 180 derajat 0, sin 180 derajat 0, kosinus 180 derajat min 1. 5 kurang 1, 4, 2 kurang 3, min 1. Tambah 1, 3, maka untuk operasi ini kita dapatkan min 4, 1, terus ada matriks 1, 3. Jika kita jumlahkan, maka kita dapatkan bayangannya min 3,4. Oke, kita lanjut ke bagian keempat, dilatasi atau perkalian. Nah, di sini Ibu mau kasih satu contoh, misalkan ini sering kalian lakukan, biasa kalian juga temui dalam kehidupan kalian sehari-hari mengenai dilatasi atau perkalian ini. Nah, misalkan kalian buat miniatur SMA
Christian Mercusuar. Nah, secara nyatanya gedungnya itu kan sangat besar. Tetapi ketika kalian buat dalam miniatur, itu akan terlihat sangat kecil. Nah, disitulah proses dilatasi. Oke, nah dilatasi itu dipengaruhi oleh satu faktor yang namanya skala. Di sini gua akan jelaskan sifat-sifat dari dilatasi. Kalian bisa lihat dari tabel. Jadi, misalkan kalau skalanya itu lebih besar dari 1, maka ukurannya itu akan membesar dan arahnya itu akan searah. Nah, kalau dia punya skalanya itu sama dengan 1, maka dia punya ukuran tetap dan dia punya arah juga searah. Kalau untuk skalanya berada di antara 0 dan 1, maka ukurannya itu akan mengecil. Mengecil dari yang aslinya ya, dan dia punya arah akan searah. Nah, misalkan kalau K-nya itu atau skalanya itu lebih ada di antara -1 dan 0, maka ukurannya mengecil dan arahnya itu berlawanan arah. Kalau K-nya lebih kecil dari -1, maka ukurannya itu akan membesar dan arahnya berlawanan arah. Dan kalau K-nya sama dengan -1, maka ukurannya itu tetap, tetapi berlawanan arah. Jadi seperti itu. Oke, Ibu langsung ke bagian A, dilatasi dengan pusat O 0,0. Ya, jadi untuk dilatasi dan rotasi ini Ibu harap kalian bisa mengingat rumusnya dengan baik, memahami karena tidak terlalu beda jauh. Jadi ini secara aljabar ya, kalau ini secara matriks. Jadi ini matriks dilatasi K0. Oke, ini soalnya kita langsung ke penyelesaian. Untuk bagian A, ini dilatasi untuk ini nih O ya. Jadi kalau tulisannya seperti ini kita tahu bahwa ini titik 0,0. Oke, maka kita tinggal pakai rumusnya. Silakan pakai mana, ini pakai matriks. Maka kita dapatkan bayangannya 10,20. Kalau yang bagian B, oke, ini dilatasi dengan skala -1/2. Kalau ini skala 5 ya. Jadi kita tinggal ganti, maka kita dapatkan bayangannya 1,5. Oke, kita lanjut ke bagian B, dilatasi dengan pusat P, A, B. Ini secara aljabar, secara matriks. Sini contoh soalnya, tentukan bayangan titik A 3,2 akibat dilatasi dengan pusat 1,2 dan skala -3. Seperti itu ya cara bacanya. Oke, kita tinggal pakai rumusnya, Ibu pakai skala, rumus secara matriks, maka kita dapatkan hasilnya. Di sini kita setelah tulis rumus, kita masukkan sesuai yang ada di rumus, seperti ini, maka kita kerjakan yang ini terlebih dahulu. 3 kurang 1, 2, 2 kurang 2, 0. Setelah itu baru kalian lakukan perkalian antara matriks ini dan ini. 3 kali 2 min 6 tambah 0 berarti tetap min 6, 0 kali 2, 0, min 3 kali 0, 0. Jadi tambah dengan 1, 2, maka kita dapatkan min 5, 2. Maka bayangannya min 5,2. Oke, silahkan belajar dan berinovasi, berjalan beriringan. Kesombongan dalam kesuksesan adalah berpikir bahwa yang Anda lakukan kemarin akan cukup untuk besok. Oke, jadi ingat, jangan pernah berhenti dalam belajar. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.